Perkenalkan, nama saya Yesi. Usia saya 24 tahun dan saya baru saja menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Saya tinggal di suatu desa yang cukup terpencil, jauh dari keramaian kota. Ini adalah cerita saya. Sebuah cerita mengenai pengalaman pertamaku bersama Om Marco. Sebuah kisah cinta yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Singkatnya, hubungan saya dengan Om Marco mulai terjalin 9 bulan setelah saya lulus. Pada saat itu, orang tuaku meminta agar saya mengajar di sekolah dasar sesuai dengan jurusan yang saya ambil. Namun, saya menolak. Saya ingin mencoba mendaftar menjadi pegawai bank. Saya sudah melamar ke berbagai bank baik swasta maupun BUMN, tetapi belum berjodoh sehingga saya gagal. Beberapa bulan kemudian, saya bolak-balik mencari pekerjaan, tetapi tak kunjung mendapatkan hasil. Akhirnya, saya memutuskan untuk membantu bapak dan ibu di kampung merawat padi yang mereka tanam. Seperti biasa, setiap hari jam 12 siang, saya dan orang tua beristirahat di pondok kebun sambil menikmati makanan yang kami bawa dari rumah. Suatu ketika, ibuku menyarankan, "Yesi, coba deh kamu kunjungi Tante Mira, teman ibu semasa sekolah. Mungkin dia ada pekerjaan untukmu, lebih baik daripada hanya di sini." Tante Mira adalah teman masa sekolah ibuku. Dulu, dia memiliki usaha penjualan buah di kota dan kini sudah memiliki banyak cabang. Tante Mira mempunyai suami berusia sekitar 52 tahun dan mereka belum dikarunia anak. Entahlah mengapa sampai sekarang mereka belum memiliki keturunan. Mereka berdua sudah berteman baik sejak zaman SMA, dan hubungan itu masih terjalin hingga kini. Saya pun belum yakin ingin mengikuti saran ibuku. Selama beberapa bulan setelah tawarannya, saya terus ke sawah. Rasa bosan pun muncul. Akhirnya, saya memutuskan untuk mempertimbangkan saran ibuku. Pada suatu sore, saya dan ayah menggunakan sepeda motor tua menuju terminal untuk membeli tiket bus menuju kota, ke rumah Tante Mira, tempat saya akan bekerja. Setelah mendapatkan tiket, keesokan harinya, pagi-pagi bapak dan ibu mengantar saya ke terminal bus. Saya melihat wajah mereka tampak sedih. Saya merasa tidak tega melihat mereka, terutama karena mereka masih bekerja keras meski sudah tua. Sekitar setengah jam menunggu, akhirnya bus yang saya tunggu datang. Saya melambaikan tangan dan meninggalkan bapak dan ibu untuk naik bus menuju kota. Perjalanan yang memakan waktu 2 hari 1 malam membawa saya ke kota, dan saya turun di terminal bus yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saat berada di sana, saya melihat seorang pria dari jauh yang tampak sedang menunggu seseorang. Ketika saya mendekat, ternyata dia adalah Om Marco. Dia mengemudikan mobil rush hitam dan mengajak saya untuk masuk. Saya terkejut melihat Tante Mira, dia jauh lebih muda dan begitu segar, tubuhnya masih terlihat kencang seperti wanita seumuranku. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, saya tiba di rumah Tante Mira. Tante Mira sering pergi ke luar kota untuk memeriksa berbagai kebutuhan untuk tokonya. Tak heran jika mereka memiliki banyak cabang. Mereka adalah salah satu pemasok besar di kota. Om Marco, yang berusia 52 tahun, terlihat jauh lebih tua dari Tante Mira. Dia berciri khas rambut putih, perut buncit, dan wajah yang menarik, mungkin karena keberhasilannya. Saat saya disambut oleh Tante Mira,
Om Marco segera mengajak saya ke meja makan. Tante Mira menyediakan makan malam untuk kami. Sambil makan, Om Marco berkata, "Yesi, semoga kamu rajin bekerja di sini dan betah tinggal di sini ya." Saya merasa malu karena saya sangat canggung ketika bertemu orang baru. "Tenang saja, Yesi. Anggap saja kami ini seperti orang tuamu di sini. Kamu bisa menemani om kamu di rumah besar ini." Dia sering merasa kesepian saat tante pergi, ucap Tante Mira. "Iya, sambil belajar kamu bisa membantu om kamu," tambah Tante Mira. Saya merasa bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya saya hanya angguk sebagai tanda setuju. "Baiklah, Om dan Tante, terima kasih," jawabku. Setelah makan, Tante Mira mengajakku menuju kamar yang sudah ia siapkan untukku. Saya melihat sekeliling rumah Tante Mira yang terbilang cukup megah. Tanpa menunggu lama karena tubuh sudah lelah, saya mengikuti Tante Mira ke kamar. "Kamu akan tidur di sini, Yesi. Jika membutuhkan sesuatu, silakan ambil saja. Anggaplah ini rumahmu sendiri," ujar Tante Mira. Saya pun mandi dan berbaring, membayangkan berbagai hal tentang Om Marco. Dalam benak saya terlintas, bagaimana mungkin Om Marco bisa bersama Tante Mira yang sudah berumur. Pagi harinya, saya bersiap-siap bekerja. Ketika tiba di meja sarapan, saya melihat Om Marco dan Tante Mira sudah duduk. Om Marco memanggil saya untuk bergabung. "Yesi, nanti ikut Tante ya agar kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan di toko," katanya. "Baik, Om," sahutku. Setelah sarapan, saya mengikuti Tante Mira menuju tokonya dengan mobil. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, saya akhirnya tiba di toko. Saya sangat terkejut, karena toko Tante Mira ternyata sangat besar dan memiliki ruang penyimpanan yang luas, serta banyak karyawan bekerja di sana. Tante Mira menempatkan saya di bagian kasir untuk membantu pegawai yang sedang bertugas. Setiap hari, Tante Mira selalu ada di toko. Setelah beberapa hari bekerja, saya tidak melihatnya di toko. Saya melanjutkan pekerjaan saya dan tiba-tiba melihat Tante Mira datang mendekati saya. "Yesi, kamu pulang lebih cepat ya nanti. Soalnya Tante mau keluar kota untuk memeriksa toko di sana," kata Tante Mira. "Baik, Tani," jawab saya. Jam saat itu menunjukkan waktu sore, jadi saya cepat-cepat pulang menggunakan ojek. Sesampainya di rumah, saya melihat Om Marco duduk di halaman sambil menikmati secangkir teh. Saya juga melihat Tante Mira sibuk menelepon seseorang sambil mendorong kopernya ke arah mobil yang dibantu oleh Om Marco. Saya segera membantu Tante Mira memasukkan koper ke dalam mobil dengan Om Marco. Setelah semuanya siap, Tante Mira mengingatkan saya, "Yesi, tolong siapkan makan untuk Om, ya. Karena di sini tidak ada pembantu. Tante akan pergi selama 3 hari, ujarnya. "Baik, Tante," balas saya. Tante Mira pun berangkat ke luar kota untuk beberapa hari ke depan. Saya dan Om Marco masih berdiri di halaman melihat kepergian Tante Mira. Setelah beberapa waktu, Om Marco masuk ke dalam kamar saya. Ketika itu sudah jam 8 malam dan saya masih di dalam kamar. Om Marco tiba-tiba masuk ke kamar dan membuat saya kaget. Ia mengajak saya untuk makan malam. "Yesi, kita makan malam dulu. Om tidak biasa makan sendirian,"
katanya. Kami pun makan malam berdua. Saya merasa Om Marco terlihat cukup menawan meski usianya sudah setengah baya. Dalam hati, saya sempat membayangkan berbagai hal aneh tentangnya. Ketika sedang makan, Om Marco berkata, "Yesi, teruskan makannya, ya. Om mau mandi dulu." "Oh, iya, Om. Silakan mandi, saya akan menyelesaikan makan ini," jawab saya. Saya melanjutkan makan malam hingga Om Marco memanggil saya. "Yesi, Yesi, sini Yesi. Bantuin Om." Suara Om Marco terdengar dari dalam kamarnya. "Ada apa, Om?" tanya saya. "Tolong perbaiki keran di kamar mandi, ya, mati," ujarnya. Saya pun pergi ke kamar Om Marco dan melihat dia masih mengenakan handuk. Perlahan, saya memperhatikan Om Marco dari cermin kamar mandi. Mengingat usianya, Om Marco tidak bisa melakukan banyak hal sendiri, sehingga Tante Mira yang bekerja. Semua kebutuhannya harus dibantu orang lain. Tiba-tiba, saya terpandang ke arah Om Marco dan dia tersenyum tipis kepada saya. Saya merasa malu dan segera melanjutkan memperbaiki keran yang rusak. Tak lama, pekerjaan saya pun selesai. "Om, sudah selesai. Saya keluar ya," ucap saya. "Terima kasih, ya Yesi," balasnya dengan senyuman. Saya berjalan menuju pintu dan kembali ke meja makan. Namun, 15 menit setelah keluar dari kamar Om Marco, saya mendengar teriakan dari dalamnya. Saya segera terkejut dan berlari menuju suara tersebut. "Om, ada apa lagi?" tanya saya saat masuk ke dalam kamar. "Yesi, tolongin Om. Om terjatuh di kamar mandi," katanya. Saya langsung membantu Om Marco yang terjatuh dan membawanya ke kasur. Setelah membantu Om Marco, tidak ada orang lain di kamarnya. "Sudah, Om. Om bisa istirahat sekarang," ujarku. Tiba-tiba, Om Marco memeluk saya dan berkata, "Yesi, tinggal di sini saja temani Om." "Maaf, Om. Saya takut nanti Tante Mira tahu kalau saya tidur di sini," ucap saya. "Tidak apa-apa, Yesi. Om tidak akan bilang siapa-siapa kalau kamu menemani Om malam ini," bujuk Om Marco. Saya akhirnya duduk di sampingnya. Rasa takut menghampiri saya, khawatir jika terjadi sesuatu saat kami berduaan. Namun, melihat kondisi Om Marco yang lemah setelah terjatuh, saya pun menurut. Saya tidur di sofa di kamar Om Marco, sementara dia tidur di kasur. Jam menunjukkan jam 1 malam. Saat itu, saya berpura-pura tidur walaupun setengah sadar. Tiba-tiba, saya merasakan ada yang bergerak di kaki saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa, dan berpikir itu mungkin Om Marco. Semakin lama, sentuhannya semakin tidak wajar. Saya membuka mata dan mendapati itu benar-benar Om Marco. "Om, kenapa?" tanya saya sedikit ketakutan. "Yesi, selama ini Om tidak mendapatkan perhatian dari Tante Mira. Apa kamu mau membantu Om untuk sekali ini saja?" tanya Om Marco. "Tapi, Om," saya menjawab. Akhirnya, tanpa banyak bicara, kami berdua melakukan sesuatu yang tidak pantas. Selama 15 menit, saya terlibat di dalamnya. Saya merasa sangat ingin merasakan lebih banyak,
karena itu adalah pengalaman pertama saya. Om Marco memiliki tubuh yang sangat menarik. Setelah semuanya selesai, saya kembali ke kamar. "Terima kasih, ya Yesi," ucap Om Marco sambil tersenyum. Saya tidak menjawabnya dan kembali ke kamar, masih terbayang akan apa yang baru saja terjadi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, saya sering merasa takut jika Tante Mira mengetahui apa yang telah terjadi. Aku kembali menjalani rutinitas kerjaku seperti biasa. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, aku merasakan sesuatu yang aneh dalam diriku. Ada rasa mual dan ketidaknyamanan di perutku. Aku mencoba pergi ke toilet yang ada di toko. Betapa terkejutnya aku ketika menyadari bahwa ini pasti berkaitan dengan apa yang terjadi malam itu bersama Om Marco. Saat berada di rumah, aku mencoba berbicara dengan Om Marco untuk meminta tanggung jawabnya. Om Marco sedang duduk santai di halaman rumahnya ketika aku datang. "Om, aku perlu bicara," kataku. "Ada apa, Yesi?" tanya Om Rudi. "Om, apa yang kita lakukan malam itu? Sekarang ada efeknya. Apa yang akan terjadi padaku, Om?" tanyaku. "Apa maksudmu, Yesi?" "Kamu hem?" tanyanya dengan rasa ingin tahunya. "Iya, Om," jawabku. Akhirnya, Om Marco menyuruhku untuk kembali ke kampung halaman dan memberikan uang yang cukup banyak. Dia khawatir jika Tante Mira mengetahui semuanya. Om Marco juga bisa diusir dari rumahnya. Aku merasa bingung tentang cara menyampaikan semua ini kepada orang tuaku. Namun, semuanya sudah terjadi. Hanya ada penyesalan yang tersisa. Aku memutuskan untuk kembali ke kampungku. Setibanya di sana, aku bingung harus berbuat apa. Tak lama kemudian, aku bertemu dengan Andi, mantan pacarku. Dia ingin menikah denganku, tetapi aku merasa terjebak. Akhirnya, aku menerima tawarannya dan kami menikah. Andi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak menyadari bahwa apa yang ada sekarang bukanlah hasil darinya, tetapi dari hubungan dengan Om Marco. Di hari pernikahanku, Om Marco dan Tante Mira hadir. Om Marco tampak tidak merasa bersalah. Aku benar-benar menyesal atas tindakan. Sebut saja namanya Tante Hetty. Dia adalah seorang wanita yang telah ditinggalkan oleh suaminya sejak lama dan tidak ingin memberikan apapun kepada pria lagi. Tante Hetty berusia sekitar 34 tahun dan belum memiliki anak. Dia juga termasuk dalam golongan yang mapan, karena harta yang ditinggalkan oleh suaminya cukup banyak. Sekarang, dia lebih fokus pada karir daripada mencari pasangan. Sebab, dia ingin posisinya lebih tinggi daripada laki-laki. Tante Hetty terlihat masih muda karena dia rajin merawat diri. Dulu, dia menikah saat berusia 20 tahun, tetapi suaminya pergi saat dia berusia 29 tahun. Itu berarti dia telah hidup sendiri selama hampir 5 tahun. Tante Hetty adalah sosok yang kuat dalam menahan keinginannya. Karena baginya semakin banyak harta, maka orang-orang akan menganggapnya sebagai saudara atau keluarga. Hal ini memang terbukti, karena banyak yang bertanya kepadanya, apakah dia tidak ingin menikah lagi? Tante Hetty menjawab bahwa dia belum ingin menikah lagi karena seluruh hatinya telah diberikan kepada suaminya yang telah tiada. Oh ya, saya perkenalkan diri, nama saya Arul, berusia 23 tahun dan saat itu saya masih lajang. Ceritaku dimulai ketika aku melamar di perusahaan Tante Hetty. Saat itu, kebetulan Tante Hetty sedang sakit, sehingga manajernya menyuruhku untuk datang ke rumahnya. Mungkin karena Tante Hetty sangat selektif dalam memilih karyawan, maka aku diminta untuk bertemu langsung dengan dirinya.
Setibanya di rumahnya, Tante Hetty langsung bertanya padaku apakah aku serius ingin bekerja. Aku menjawab dengan tegas bahwa aku siap. Karena kami belum dekat, aku memanggilnya dengan sebutan ibu, karena aku merupakan calon karyawan di perusahaannya. Tante Hetty berkata bahwa jika aku benar-benar siap, dia akan memantau kinerjaku selama sebulan untuk melihat bagaimana performaku. Setelah itu, aku dan manajer pamit untuk pulang. Singkat cerita, setelah aku bekerja hanya 3 hari di perusahaan Tante Hetty, aku terkejut karena dia meminta manajernya untuk memanggilku datang ke rumahnya. Manajer itu juga terkejut dengan perintah Tante Hetty. Setibanya di rumahnya, aku masuk dan langsung menghadap Tante Hetty. Aku bertanya apakah ada yang ingin dibicarakan. Tante Hetty menjelaskan bahwa dia telah melihat kinerjaku di kantor dan merasa cukup puas. Jadi dia memberitahuku untuk tidak perlu ke kantor selama beberapa hari ke depan. Aku pun bertanya, "Kenapa, Bu? Apakah saya dipecat?" Dia menjawab bahwa bukan itu masalahnya. Dia menginginkan agar aku bekerja di rumahnya sementara dia sakit, karena ada banyak hal yang perlu dikerjakan dan dia tidak mampu berpikir jernih. Aku merasa lega mendengar bahwa aku tidak dipecat. Dari hari itu, aku resmi bekerja di rumah Tante Hetty. Saat 1 minggu bekerja di rumahnya, mungkin karena Tante Hetty merasa terbantu dengan kinerjaku, aku tidak hanya menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, tetapi juga melakukan berbagai hal lain yang dimintanya, termasuk karena Tante Hetty sedang menghadapi banyak tekanan. Semuanya hanya sedang mencari seseorang yang dapat membuat hatinya terbuka seiring waktu berlalu. Aku telah sebulan bekerja di rumah Tante Hetty. Akhirnya Tante Hetty mengajukan permintaan padaku. Ya, aku mengikuti keinginannya. Sayang jika aku menolak. Siapa yang mau menolak tawaran seperti itu? Terutama karena Tante Hetty sudah hidup sendiri hampir 5 tahun dan dia pandai menjaga dirinya. Setelah aku melakukan apa yang diminta Tante Hetty, mungkin dia merasa nyaman dengan kinerjaku yang satu itu. Akhirnya dia meminta aku untuk melanjutkan perusahaannya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu aku harus menikahinya secara resmi. Tante Hetty, aku merasa ragu akan tawarannya itu karena pikiran saya, menikah adalah hal suci dan sebaiknya hanya sekali dalam hidup. Aku bilang pada Tante Hetty agar memberi aku waktu untuk berpikir karena aku juga belum sepenuhnya memahami karakternya. Jika diperkenankan, aku ingin kita saling mengenal terlebih dahulu. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Jadi kita sekarang berperilaku seperti sepasang kekasih agar kita dapat memahami karakter masing-masing, kata Tante Hetty. Apa tidak ada masalah, Bu, jika orang di kantor tahu tentang ini? Aku khawatir mereka akan berpikir aku hanya ingin mencari kekayaan ibu, kataku. Hus, sudah tidak usah panggil ibu lagi, panggil saja Tante Hetty. Di kantor kita harus bisa menjaga sikap, berbeda saat kita berdua. Katanya. Sebulan pun berlalu, semuanya berjalan dengan baik dan perasaan sayang serta cintaku semakin tumbuh kepada Tante Hetty. Akhirnya, aku mengambil keputusan untuk menikahi Tante Hetty dengan sungguh-sungguh meskipun usia kami terpaut jauh. Kini kami bahagia dan sekarang akulah yang meneruskan perusahaan istri tercintaku. Memang, rezeki tidak kemana. Aku telah mendapatkan istri yang baik, cantik, dan memiliki perusahaan. Namun yang pasti aku sangat mencintainya bukan karena harta, tetapi karena aku merasakan ketulusan cintanya. Setelah menikah, aku memanggilnya dengan sebutan sayang, bukan tante lagi.